Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anak, sekarang kita akan mencoba membahas tentang organisasi ASEAN. ASEAN itu adalah organisasi kerjasama negara-negara Asia Tenggara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Dalam bahasa Inggris suka disebut dengan istilah Association of Southeast Asia Nation. Sudah dipersiapkan di sini slide untuk mempermudah pemahaman kita tentang ASEAN. ASEAN itu didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh 5 negara induk ASEAN atau 5 negara pertama ASEAN. Kenapa dikatakan 5 negara induk? Sebab sekarang itu ada 10 bahkan 11 negara ASEAN. Dari 11 itu, maka 5 negara pertama yang menandatangani Deklarasi Bangkok itu adalah disebut dengan negara induk. Nah, tujuan pendirian dari ASEAN itu antara lain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan ekonomi sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang lainnya meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, kemudian meningkatkan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ekonomi sosial, dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, penelitian di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, nah ini yang tadi dikatakan negara anggota ASEAN. 5 negara induk ASEAN itu adalah, kalau kita lihat mulai dari bawah ya, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Selebihnya itu adalah negara-negara yang menyusul kemudian menjadi anggota ASEAN. Sekarang menjadi ASEAN 11 karena Timur Timur bergabung sebagai negara yang paling akhir. Kemudian yang lain yang harus ada penjelasan sedikit itu adalah tentang tujuan pendirian ASEAN. Tadi sudah singgung ya, antara lain ada 12 poin yang ingin dicapai dari pendirian ASEAN. Kemudian yang lainnya yang perlu Anda pahami itu adalah 5 negara pertama tadi yang menandatangani ASEAN itu diwakili oleh para menteri luar negerinya. Ada Malik dari Indonesia, Tanat Koman dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Rajak dari Malaysia, kemudian Raja Ratnam dari Singapura. Dalam perkembangannya, ASEAN itu sudah mengadakan beberapa kali KTT, dan KTT yang pertama itu diselenggarakan di Bali. Ada satu hal yang unik dalam penentuan tuan rumah dari KTT negara ASEAN, yaitu urutan tuan rumah negara ASEAN itu disusun berdasarkan alfabetis. Jadi dari huruf awal sampai ke huruf paling akhir. Huruf awal negara anggota disusun dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Karena itu Indonesia menjadi tuan rumah negara pertama, tuan rumah KTT ASEAN yang pertama, karena kebetulan diawali dengan huruf I. Tidak ada negara, terutama dari yang 5 itu, yang diawali dengan huruf sebelum I. Karena itu Indonesia menjadi tuan rumah yang pertama. Kemudian sudah KTT yang diselenggarakan di Indonesia, ada KTT selanjutnya yang diselenggarakan di IJKL-M, artinya Malaysia. IJKL-MOP selanjutnya di Filipina, selanjutnya di Singapura, dan selanjutnya di Thailand. Nah, itu 5 KTT pertama ASEAN. Nah, bagaimana perkembangan selanjutnya dari ASEAN? Itu kita akan bahas dalam video-video selanjutnya. Demikian penjelasan awal yang disampaikan dalam bentuk video untuk kesempatan yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.